gitu. Jadi ada banyak hal. Dan yang paling terakhir ketika ada pertanyaan dari wartawan, itu ditanya tentang elektabilitasnya, ya si Kaisang juga memberikan jawaban yang luar biasa. Memang tinggi elektabilitas, kan paling tinggi. Tapi kalau kita lihat responnya, kok kelihatannya anak muda ini kurang humble ya. Tapi ada unsur kesombongan. Sahabat usia Mas, pertemuan antara Ketua Umum PSI dan Ketua Umum Golkar, yaitu antara Kaisang dengan Erlangga. Ada bumi dan langit dalam hal jarak usia. Langsung ya coba, ampun saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Golkar komplit dan lengkap. Juga ada Ketua DPD Jawa Tengah dan ada Ketua DPD DKI. Jadi jelas, dan Golkar malam ini korum. Pertemuan berjalan baik dan lancar, dan kami melihat teman-teman pengurus RU itu hampir semuanya uratnya merupakan unsur-unsur yang ada di Golkar. Tapi saya ingin berkomentar tentang pertemuan sebelum jumpa pers gitu aja. Oke ya, kita lihat nanti gimana komentar saya. Hanya di elus-elus ya Kaisangnya oleh Ketua Umum Partai Golkar. Terus apa reaksi dari Kaisang? Reaksinya kan sepertinya malu ya ketika dilus-lus pundaknya gitu. Habis gimana? Karena tadi saya katakan hubungannya seperti bumi dan langit. Karena yang satu masih sangat belia, masih sangat muda, dan yang satunya ya boleh dikatakan kategori sepuh lah, ya kategori sepuh. Apalagi kalau Pak Erlangga ini sudah mencapai usia 60 kan kategorinya sudah manula, lansia gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa apa yang namanya hubungan ketika awal jumpa pers tadi kelihatan sekali Pak Erlangga akrab sekali ya, ramah sekali terhadap Kaisang, dan memang hubungan tadi sangat lumrah antara bapak sanaan. Kalau kita perhatikan tentang pemikirannya boleh dikatakan sudah satu jalan ya, karena gagasan-gagasan sama-sama itu sebetulnya di Koalisi Indonesia Maju, ada di KIM ya, yang ada Golkar, ada PSI, ada Gerindra, ada PAN, lalu ada ya artinya partai-partai pendukung waktu pemilihan presiden. Tapi dalam perbincangan itu tidak semata-mata memperbincangkan di kota-kota besar, ya, tetapi paling tidak pihak pertemuan tadi itu memperbincangkan tentang pilkada di Jakarta dan di Semarang, gubernur, dan satu lagi ada di Banten. Nah, dalam hal kesamaan-kesamaan antara PSI dan Golkar dalam perbincangan itu, ternyata ada hal yang sangat mengejutkan. Khusus untuk Jakarta,
Partai Golkar tentu melihat tantangan Jakarta itu besar sekali, termasuk tentunya kita ingin Jakarta ini salah satu kota dengan penduduk 10 juta, itu harus kita bisa mengalahkan Thailand, Bangkok, untuk mengatasi kemacetan. Sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan, kita banyak punya waktu. Untuk yang di Semarang, pihak Golkar juga punya calon, ya, dan itu bisa saling didukung gitu, baik oleh pihak KPSI, karena memang dalam hubungan Kim ini ya selalu berusaha untuk hal yang sama. Dan yang khusus untuk Jakarta itu ada tantangan yang paling berat, ya, karena sampai saat ini Anies masih merupakan tokoh fenomenal yang sekalipun tidak punya partai, tetapi tingkat kepercayaan masyarakat masih sangat tinggi dan yang paling tinggi. Nah, ternyata ketika Kaisang diminta bagaimana dengan di Jakarta, itu masih belum bisa memberikan jawaban. Tunggu nanti pada tanggal 27. Ya. Jadi masih ada waktu yang cukup luas untuk dapat diketahui. Tetapi kalau Kaisang betul-betul mau dicalonkan dan mencalonkan di Pilkada Jakarta, pihak Golkar itu menyediakan tokoh. Ya, ini bisa dilihat tokohnya yang disodorkan oleh Golkar, ya, yaitu Pak Yusuf Hamka. Bisa dilihat ya di videonya. Yang dinyatakan oleh Kaisang bahwa di Banten akan ada hal yang tidak sama, ya, tidak akan bekerja sama, tapi justru akan bertentangan, akan terjadi perlawanan, dan disitulah akan terjadi pertarungan antara Golkar dan PSI untuk pemilu kada di Banten. Nah, dan itu cukup ramai. Lalu gitu, jadi ada banyak hal. Dan yang paling terakhir ketika ada pertanyaan dari wartawan, itu ditanya tentang elektabilitasnya, ya si Kaisang juga memberikan jawaban yang luar biasa. Memang tinggi elektabilitas dan paling tinggi. Tapi kalau kita lihat responnya, kok kelihatannya anak muda ini kurang humble ya. Tapi ada unsur kesombongan ya. Nanti bisa dilihat ini respon dari Kaisang tentang ini. Ya. Nah, oke, dari situ Kaisang memang anak muda yang saya melihat juga kehambelannya boleh saya katakan ya, karena kurang. Karena dia juga mau menyatakan adanya tokoh-tokoh ketua-ketua umum ya, yang masuk di PSI, ya, biarlah jangan diambil oleh Golkar, ya, tetapi dia menyatakan biarlah saya bisa menjadi ketua umum dari ketua-ketua umum. Nah, ini kan bentuk dari sebuah hal yang kurang begitu humble.
Ya, ini nanti bisa dilihat bagaimana respon melalui video ini. Sekalian izin Ya. memperkenalkan Pak calon jagoan saya untuk melawan Golkar nanti di Kota Ya. Tangerang Pak. Ada namanya Valdo Maldini Pak. Oke, Aldo Maldini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke ya, sampai di sini kita berbincang-bincang tentang pertemuan Kaisang dengan Erlangga yang berhubungan dengan Pilkada Jakarta, pemilihan wali kota Semarang dan calon gubernur dari Provinsi Banten. Dan semua pertemuan itu diakhiri dengan pantun yang menurut saya pantunnya luar biasa. Nanti bisa dilihat sambutan dari pantun-pantun kedua tokoh itu. Oke ya, kita bertemu sampai di